Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sangaji dengan NPM 022722111178 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang terkait dengan fenomenologi. Tapi sebelum itu, pasti teman-teman yang lain ada yang sudah paham terkait dengan fenomenologi itu sendiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan ulang fenomenologi itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang fenomenologi, pengumpulan data metode fenomenologi, dan yang terakhir, analisis data dari metode ini. Baik, saya akan menjelaskan apa sih fenomenologi. Jadi, fenomenologi merupakan salah satu metode penelitian dalam studi kualitatif. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani Painethai, yang berarti menampak, dan terbentuk dari akar kata fantasi, phantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya, sedangkan cahaya harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Kemudian menurut Dasein, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi, kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Sedangkan yang dikemukakan Muhadjir bahwasannya fenomenologi adalah model yang telah menemukan karakteristik kualitatif secara sempurna, dikarenakan bahwa kerangka pemikiran, landasan filsafat maupun metodologi operasional bukanlah sebagai sekedar reaktif atau bukan semata-mata untuk mengunggah penelitian kualitatif, akan tetapi telah membangun sendiri kerangka pemikiran, landasan filsafat, serta metodologi yang operasional. Fenomenologi itu sendiri dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif murni, di mana dalam pelaksanaannya yang berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomena-fenomena itu sendiri. Penelitian harus bertolak dari subjek manusia serta kesadarannya dan berupaya
untuk kembali kepada kesadaran murni. Dengan membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jenis data dalam studi fenomenologi, data utama adalah sumber percakapan yang mendalam. Dengan para peneliti, badan informan sebagai partisipan penuh. Penelitian membentuk informan untuk menggambarkan pengalaman hidup tanpa memimpin diskusi. Mulai percakapan yang mendalam, peneliti berusaha untuk ke dunia informan. Berikut ini teknik pengumpulan yang ada dalam studi fenomenologi. Pertama, wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, review. Dan yang terakhir, VDG atau focus group discussion. Yang pertama, wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Independent interview merupakan proses perolehan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penelitian dan menggunakan dua jenis wawancara, yaitu auto anamnesa, wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden, dan allo anamnesa, wawancara dengan keluarga responden. Sebaiknya melakukan wawancara mulai dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple. Jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport. Ulang kembali jawaban untuk klarifikasi. Berikan kesan positif dan kontrol emosi negatif. Yang kedua, observasi. Teknik observasi sebagai upaya peneliti untuk menyajikan gambaran realis perilaku atau kejadian. Menjawab pertanyaannya membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi. Sedangkan Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi dalam penelitian kualitatif. Observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu review, yang dimana review dokumen ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi berupa surat, catatan harian, candramat, lampiran, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dan yang terakhir, FGD atau Focus Group Discussion adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang diteliti. Dan yang terakhir, teknik analisis data.
Data yang diperoleh dapat analisis dengan interpretatif, fenomenological analisis sebagaimana ditulis oleh Smith. Tahap-tahap interpretatif fenomenological analisis yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, reading and writing. Kedua, initial noting. Ketiga, developing. Emergent themes. Keempat, striving for immersion. Class emergent themes. Kelima, moving next class. Dan yang terakhir, looking for patrons class. Archer class. Masing-masing tahap analisis diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, reading and writing, yang dimana membaca dan membaca kembali peneliti mengelemahkan diri dalam data yang original. Bentuk kegiatan yang ini adalah menuliskan transkrip dalam bentuk tulisan. Peneliti memulai proses ini dengan anggapan bahwa setiap kata-kata itu diperlukan secara aktif. Membaca kembali data dengan model keseluruhan struktur interview untuk selanjutnya dikembangkan dan juga memberikan kesempatan pada penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana narasi-narasi partisipan secara bersama-sama dapat terbagi dalam beberapa bagian. Dengan membaca dan membaca kembali juga memudahkan penilaian mengenai bagaimana hubungan dan kepercayaan yang dibangun antar interview, dan kemudian memunculkan letak-letak dari bagian-bagian yang kaya dan lebih detail atau sebenarnya kontradiksi dan paradoks. Kedua, initial noting analisis. Tahap awal ini sangat mendetail dan mungkin menghabiskan waktu. Tahap ini mengajui isi atau konten dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level eksploratif. Analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang terbuka, open-minded, dan mencatat segala sesuatu yang menarik dalam transkrip. Proses ini menumbuhkan dan membuat sikap yang lebih familiar terhadap transkrip data. Analisis ini hampir sama dengan analisis tekstual bebas. Di sini tidak ada aturan apakah dikomentari atau tanpa persyaratan seperti membagi teks ke dalam unit-unit makna dan memberikan komentar-komentar pada masing-masing unit. Ketiga, developing emergent themes atau menggambarkan kemunculan tema-tema. Meskipun transkrip interview merupakan tanpa pusat data, akan tetapi data itu akan menjadi lebih jelas dengan diberikannya komentar eksploratori secara komprehensif. 4. Searching for question across emergent themes. Partisipan penelitian memegang peran penting semenjak pengumpulan data dan membuat komentar eksploratori, atau dengan kata lain mengumpulkan data dan membuatkan komentar eksploratif dengan melakukan dengan berorientasi pada partisipan, mencari hubungan antara
tema-tema yang muncul dilakukan setelah peneliti menetapkan seperangkat tema-tema dalam transkrip dan tema-tema telah diuraikan secara kronologis. Kelima, moving Barnett class. Tahap analisis 1/4 dilakukan pada setiap satu kasus atau partisipan. Jika satu kasus selesai dan dituliskan hasil analisis, maka tahap selanjutnya berpidana pada kasus atau partisipan berikut sehingga selesai semua kasus. Langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan dengan cara mengulang proses yang sama. Dan yang terakhir, looking for pattern across class. Tahap akhir merupakan tahap keenam dalam analisis ini, mencari pola-pola yang muncul antara kasus atau partisipan. Apakah hubungan yang terjadi antara kasus dan berbagai tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus yang lain. Memandu penelitian melakukan pengembaraan dan pembelaan kembali pada tema-tema.